Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughla. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa balighil kulla matlab. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jemaah salat Isya dan insyaallah tarawih. Alhamdulillah kita sudah sepertiga melakukan puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima amal kita. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini membawa manfaat buat Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti kita ketahui bahwa usia umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu sudah diketahui bersama antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau kita sensus di makam itu rata-rata yang wafat ya segitu. Ada yang bayi, ada yang tua sekali, tapi rata-rata itu tengah-tengahnya 60 sampai 70 tahun. Umat Rasulullah itu tidak panjang usianya seperti umat-umat Rasul yang lain. Maka sistem Allah yang diijawantahkan oleh utusannya Rasulullah Muhammad SAW itu menjadikan kita itu menjadi benar-benar umat yang istimewa. Kalau tidak ada sistem Allah yang mau saya sampaikan ini, tentu usia 60-70 tahun itu apakah layak kita itu menempati surganya Allah yang kita ketahui bersama itu abadi. Hanya kita berusia di dunia 60-70 tahun dan insya Allah kita semua dipanjangkan usia itu ta'atillah dan husnul khotimah. Apakah pantas kita itu menempati surganya Allah yang abadi? Hanya usia 60-70 tahun. Makanya Allah itu membuat hal-hal yang menjadikan kita itu menjadikan amal kita itu berlipat, sehingga usia pendek itu bisa mengalahkan umat-umat Rasul dan Nabi yang terdahulu. Misal Ramadan, kita beribadah sholat sunnah berpahala wajib. Apalagi nanti ada Lailatul Qadar yang nilainya itu 1000 bulan. Atau kita misalnya pernah umroh, pernah haji, sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali. Tambahan-tambahan itulah yang menjadikan umat Rasulullah itu istimewa. Belum lagi kalau kita meniatkan setiap langkah kita di kebaikan itu menjadi niat yang baik. Jadi misalnya kita itu mau tarwih, mau sholat isya, ya kita niatkan bahwa memang kita itu akan berniat melakukan suatu kegiatan yang baik. Syekh Junaid Al-Baghdadi itu ngendiko bahwa niat itu betul-betul pentingnya. Beliau ngendiko, man fataha ala nafsihi baba niyatin hasanatin fatahallahu alaihi sab'ina baba minat taufiq. Jadi satu niat baik itu akan berdampak membuka 70 pintu kebaikan. Demikian juga man fataha ala nafsihi sayyi'atin, itu akan membuka pintu-pintu keburukan kalau niat kita buruk tanpa kita sadari. Jadi setiap kita berniat baik, 70 pintu kebaikan terbuka. Ini rangkaiannya dengan keistimewaan umat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita tidak kalah dengan umatnya Nabi Musa, Nabi Isa yang usianya itu bisa ratusan bahkan ribuan tahun. Nabi-nabi dulu juga usianya panjang-panjang. Nabi Muhammad sendiri hanya 63 tahun. Tetapi sebanyak apapun amal yang kita lakukan gitu, tentu itu tetap tidak bisa membeli dalam tanda kutip surga. Ada kisah menarik tentang kisahnya Jibril yang disampaikan ke Rasulullah Muhammad SAW tentang seseorang yang hidup 500 tahun dalam pulau itu, yang 500 tahun itu semuanya ibadah. Dia hanya turun untuk berwudu dan mengambil satu delima, satu
pohon delima yang dia makan setiap saat, dan kemudian beribadah kembali 500 tahun. Bahkan dia minta kepada Allah untuk diwafatkan pada saat sujud. Tidak hanya itu, dia minta supaya jasadnya tidak rusak sampai di hadapan Allah kondisi sujud. Dan itu Jibril bercerita ke Rasulullah itu bahwa setiap Jibril turun ke bumi, naik ke bumi, melihat jasad itu di pulau itu. Ketika kemudian hari pembalasan tiba, dia berdiri di hadapan Allah. Allah kemudian meminta malaikat untuk masukkan orang ini ke dalam surga dengan rahmatku. Orang yang hidup 500 tahun beribadah itu tidak terima. Masukkan saya dengan amalku ya Allah, masuklah dengan rahmatku. Tidak ya Allah, masukkan karena amalku. Sampai beberapa kali, akhirnya kemudian Allah menyuruh malaikat untuk menimbang antara amalnya dibandingkan satu penglihatannya, dan itu cukup menjadikan dia masuk neraka. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, masukkan ke neraka. Akhirnya seorang abid itu, orang ahli ibadah itu bilang, jangan ya Allah, masukkan aku karena rahmatmu. Jadi 500 tahun ibadah tidak mampu mengalahkan rahmat Allah. Makanya kita-kita yang dikasih Allah kesehatan, datang ke masjid, datang ke mushola, ibadah dengan baik, ngaji setiap saat itu, jangan jumawa, karena semua itu tergantung rahmatnya Allah. Sangat masyhur kisah tentang seorang perempuan yang tidak baik, yang hanya karena memberikan minum pada seekor anjing, dan itu masuk surga. Jadi sekali lagi pesan saya dalam khutbah sedikit ini adalah bahwa kita harus bersungguh-sungguh memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya, tapi jangan lupa bahwa rahmat Allah itu yang penting untuk kita masuk ke surganya. Dan jangan lupa ada jalan-jalan yang indah sesungguhnya yang dicontohkan oleh Rasulullah, kemudian dinasihatkan pada kita semua bahwa surga itu menerima hal-hal yang kadang-kadang itu tidak seperti harapan kita. Sholat banyak, ngaji banyak, sedekah banyak, kadang-kadang tidak begitu. Jadi ada beberapa ada beberapa hal yang bisa menjadikan kita masuk surga lewat pintu ini. Antara lain ada 3. Yang pertama ya pertemanan seperti ini, ukhuwah yang baik seperti ini. Jadi Umar bin Khattab mengatakan setelah Islam itu tidak ada yang lebih baik dari bersahabat dengan orang soleh. Dengan demikian juga dengan Syekh Hasan Al-Basri mengatakan bahwa perbanyaklah untuk bersahabat dengan orang mukmin, karena antar mukmin itu bisa memberikan syafaat. Jadi sekali kita bertemu begini, kemudian mengingat dilalah di antara kita ini entah imamnya, entah makmumnya masuk surga, kemudian mencari kita-kita yang kebetulan tidak seberuntung dia, itu Allah memberikan. Ya Allah, itu temanku yang di masjid ini, di masjid Purwo ini, pada saat itu bersama-sama sholat, bersama puasa, tolong angkat dari neraka bareng kayak saya yang surga. Jadi persahabatan yang kokoh, ukhuwah itu bisa menjadikan kita itu bersama-sama masuk surga. Sesimpel itu. Maka perbanyak kita itu bersahabat dengan orang soleh. Nah, masjid, tempat-tempat seperti ini, Ramadan, itulah cara kita untuk berkumpul dengan orang soleh. Kemudian yang kedua, ada lagi cara masuk surga yang mudah, nasab. Siapa bilang nasab tidak penting? Alhamdulillah kalau misalnya orang tua kita, saudara kita itu seorang yang alim, itu bisa membawa kita masuk ke surga. Dasarnya apa? Dalam surat At-Tur 21 Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihi min syai'. Yang artinya kurang lebih demikian. Orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti dalam keimanannya itu nanti di surga dipertemukan oleh Allah. Rasulullah lewat jalur Ibnu Abbas menceritakan tentang At-Tur 21 ini. Jadi nanti di akhirat itu, ketika seseorang itu kemudian menanyakan, dia pada posisi nyaman di surga, menanyakan, mana istriku, mana anakku, mana orang tuaku, gitu. Kemudian dijawab, mereka belum selevel denganmu. Ya Allah, saya
beribadah di bumi itu adalah untuk dia juga. Jadi ibadahku itu saya peruntukkan untuk istri, anak, suami. Itu akhirnya Allah memberikan kebahagiaan pada orang tersebut, menjadikannya bareng di surga. Itu At-Tur 21. Jadi berbahagialah yang orang tuanya seorang alim, seorang ulama. Walladzina amanu wattaba'athum ittaba'athum, itu maknanya itu imannya itu mengikuti iman saja, tidak harus sama. Jadi misalnya bapaknya ulama dengan kapasitas yang bagus, anaknya sekedar sholat saja, iman saja, itu sudah bersama-sama di surga. Disenangkan orang-orang soleh itu, wali-wali Allah itu dengan didatangkan keluarganya untuk bersama-sama. Itu jalur dari Ibnu Abbas. Rasulullah yang menghentikan demikian. Itu yang kedua. Kemudian yang paling gampang lagi yang ketiga, itu adalah kisah tentang seorang badui yang ketika Rasulullah ketika ceramah itu tiba-tiba dia berteriak bertanya pada Rasulullah, mata sah, kapan kiamat itu akan terjadi? Kemudian ketika Rasulullah selesai khutbah, kemudian Rasulullah bertanya pada badui itu, apa persiapanmu? Kok bertanya tentang kiamat? Apa persiapanmu? Badui itu tidak mengatakan saya sholat, saya puasa, saya zakat, saya haji, tidak itu. Orang Badui itu hanya mengatakan aku mencintai Allah dan kamu Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga muncul hadis al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu bersama yang dicintainya. Jadi sepindah malih, pesan khutbah kali ini adalah sederhana, mudah-mudahan manfaat, bahwa kita menyunggui memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Tapi ingat bahwa Allah lah yang memberi rahmat, memasukkan kita ke surga. Dan ada jalur-jalur lain yang kadang-kadang itu kita tidak kita ketahui. Pertemanan yang baik, kemudian nasab orang tua kita, bahkan anak kita, ketika anak kita itu lebih soleh dari kita, bisa juga kita digabungkan dengan dia di akhirat kelak. Dan kemudian cinta, almar'u ma'a man ahab, seseorang itu bersama orang yang dicintai. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menyemangati dan tetap kita berjuang menyelesaikan Ramadan itu sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.